Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa goli. Anta imisbahus suduri. Anta iksirun wa goli. Anta iksbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa di rumah, senang sekali saya Ical kembali hadir dalam program Pesawat Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Kayak sudah makan Miki Bu? Ada belum belum. Kayak lapar yang. Coba bersama Sarung Gajah Duduk. Ya, sambil senyum ya. Kayak lapar. Sudah Miki makan? Sudah Miki? Ada yang belum makan? Ada yang puasa? Ada yang puasa? Ya tahu, Iya. puasa tuh Ibu.
Dan pemirsa di rumah, Pak Ustaz, untuk hari kita kumpul lagi. Insyaallah ini kita mau tahu, pasti pemirsa juga penasaran Ustaz. Betul. Ini cantik-cantik semua, umur 18 ini, apa di belakang? Ada 3 diva di belakang. Ibu Haji, iya. Sehat Ibu Haji? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. 80 tahun bang udah ibu. Iya. Wah, 87. Masya Allah. Masya Allah. Bu, kasih gak baca-baca saja. Biasanya ada. Iya. Nah, pemirsa rumah, biar kita tidak penasaran, kita ada Ibu Ketua, kita mau kenal. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim. Nurul Hasanah. Nurul Hasanah. Mapala Perumnas Makassar. Oh, berarti daerah-daerah Tidung gitu ya. Nah, Pak Ustaz, salawat sudah oke, cantik. Kudunnya juga cantik, semua seragam. Ini warna apa bilang Ibu? Apa sih? Apa mutmainah maksudnya? Apa? Sekarang tidak ada, pokoknya sekarang campur-campur. Ada mie magenta, ada mie hijau telur asing. Dulu kan orang di langit yang biru, yang tidak ada, pokoknya di langit biru keabu-abuan. Ini biru keabu-abuan, pakai bunga-bunga. Bu, Ibu, Bu. Alhamdulillah ya, nanti kita bincang-bincang sama Bu Ketua. Tapi sebelum kita bincang-bincang sama Bu Ketua, dan hari ini kita mau tahu temanya seperti apa, kita ingatkan dulu pemirsa di rumah dan ibu-ibu semua, jangan lupa untuk kunjungi ya website dari Sarung Gajah Duduk. Tahu aja Bu, websitenya Sarung Gajah Duduk ya, di www. Tahu W? www.gajahduduk. Tiga diva. Di di komen. Boleh. Jadi yang kedua, karena saya Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung jual Bu. Jadi mungkin ya apa yang jual, ada mie pasmina juga. Ada mie mukena, ada juga jilbab. Nah, tapi kalau untuk mukena jilbab semuanya itu pasmina. Di Makassar belum. Jadi kalau ibu mau jadi seller boleh ya. Karena pasalnya di Surabaya. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya. Tahu? Mungkin itu cantik-cantik, bisa pesan di situ. Di tahu Miki? Tahu juga itu? @gajahduduk_id. Itu Instagram dan Facebooknya. Jadi langsung Miki dia, oh cantiklah pasmina, nah boleh order secepatnya. Bu, oke Bu, ibu. Ya, sekarang kita bincang-bincang sama Ibu Ketua. Tapi Ibu Ketua bisa perkenalkan nama tak dulu, terus Majelis Taklim tak, boleh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren Ibu Ketua, semangat. Nama saya Ibu Hasnawati, tapi biasa dipanggil Ibu Hasna. Bukan Wati Ibu Ketua. Hasnawati. Tapi bukan Wati, dia Hasna. Tapi dipanggil Hasna. Nah, ya. Saya dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Mapala Perumnas Makassar. Ketua ini. Saya ketua dari Majelis Taklim Nurul Hasanah. Nah, Ibu Ketua, ngomong-ngomong masalah Nurul Hasanah ini sudah lamakah Majelis Taklimnya atau mungkin baru berapa tahun ini di? Sebenarnya Majelis Taklim Nurul Hasanah sudah lama terbentuk. Oh, yang bilang masih muda itu Ibu kan 87. Kebetulan Ibu Ketua yang pertama yang di samping yang Masya Allah. Sekarang umurnya Ibu Haji sudah 80-an, 87 ya Bu. 27 nanti. Berarti lama ini Majelis Taklim dia. Sudah lama. 84, Masya Allah, luar biasa, dan masih kokoh ini. Iya. Masih banyak majelisnya ya. Iya. Nah, kalau aktivitasnya sendiri apa saja ini, Bu Ketua? Kalau aktivitas Ibu Haji dulu, Ibu Haji guru sekolah, guru agama. Kalau aktivitas Majelis Taklimnya? Aktivitas Majelis Taklim Nurul Hasanah Mapala Perumnas, biasanya itu setiap tanggal 15 diadakan arisan.
15 arisan Iya. dan pengajian. Iya, dengan pengajian. Kemudian biasa dari rumah ke rumah diadakan pengajian tahlilan kalau ada orang yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau syukuran pengajian Yasin Fadilah. Oh, tapi mereka semua diajak. Iya, semua diajak. Oh, masya Allah. Tapi kalau untuk belajar mengaji ada juga. Nanti ini di Nanti ke depannya. ya, Oke, ke nanti kita depan. bincang-bincang selanjutnya lah. Bu, makasih Bu Kuta. Nanti kita lanjut lagi ya. Makasih. Bu. Ibu. Ibu. Semua anak kayak ibu ketua dong ya. Bu, assalamualaikum aja. Bu. Ya. Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Betul. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dari Samarinda. Legenda. Temanya Pak Ustaz kawan ada legenda. Jangan bilang dari ada kuning. Iya. Temanya tahu dah tema. Iya ini tuh. Temanya gua sebut temanya. Temanya hari ini apa tahu? Nggak ada. Dan tahu? Sama berarti kita Bu. Nggak tahu juga. Yang tahu Pak Ustaz. Oh gini kita tanya Pak Ustaz ya. Pak Ustaz. Maka dari Pak Ustaz lagi. Tapi bisa tanya, tema hari ini apa Ustaz? Ya, terpaksa legenda Nusantara. Jangan dong. Ya, tema kita untuk hari ini adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, apa temanya Bu? Yang pandai bersyukur. Jadi buru-buru dulu pelan-pelan lagi. Nggak mau dikala kan? Oke, pelan-pelan ya. Apa temanya? Yang pandai bersyukur. Iya, mensyukuri. Benar. Menjadi hamba yang pandai mensyukuri. Ada tanya Ibu ini. Tanya gue yang kanyin, tanya gue yang kanyin aja gue. Bu, mau dengar atau siapa Ustaz? Mau dengar tidak? Pemirsa di rumah, apa dulu selesaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat? Dompetnya sehat? Jangan dulu Ustaz. Kita kembali suami sehat, ibu aja dan di belakang yang yang ke komandan ketua. Iya. Dan bilang, tidak ada suamiku. Dah lah, jalan dulu lagi Bu. Insyaallah nanti sama-sama kita minta dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu ketua, tadi ibu ketua 12. Tadi ibu ketua yang dulu mantan guru. Dulu kamu mantan tentara. Kelas ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita untuk hari ini adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bukan legenda Nusantara, Bu. Anda tahu tadi Iya, saking semangatnya itu. Semangat. Memang Bu, karena yang sponsori sekarang itu sarung gajah dulu legenda Nusantara. Nusantara. Ah, seperti sarung yang pakai Ustaz dan pakai Bang Ical itu semua dari sarung gajah dulu. Cantik betul? Cantik. Nah, mau Ki? Serius Ki? Beli Ki. Iya bukan bilang makanan. Beri tahu ya. Insyaallah. Iya bisa Ibu. Tapi tutup Ki gudang agar dibagi-bagi yang gratis. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah. Jadi bahasa lain daripada hamba yang pandai bersyukur itu adalah abdan syakura. Itu bahasa Arabnya. Bagaimana sih caranya kita supaya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Karena kita selalu mendengarkan para khatib-khatib hari Jumat di mimbar-mimbar atau penceramah-penceramah yang keliling-keliling berdakwah di masjid-masjid, di lorong-lorong. Biasa dia baca ayat la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Biasa juga dibaca Pak Imam, ya saking bagusnya bacaannya Pak Imam tidur ke ibu kah? Karena lambat sekali caranya baca Pak Imam. Jadi Pak Imam baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menangis ke ibu di belakang. Setelah sholat ditanya ke, "Bu, kenapa menangis ke?" Dia bilang selalu dulu bacaan Pak Imam. Iya, biasa ada banyak ini. Nah, jadi Allah berfirman di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, saya akan tambah itu nikmat. Tapi kalau kamu kufur dengan nikmat tersebut, maka kamu akan mendapati saya memberikan kalian azab yang pedih. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur itu? Minimal ada 3 caranya, Bu. Ya, ada 3 caranya supaya kita bisa menjadi abdan syakur. Yang pertama adalah asyukru bil lisan. Setidaknya kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui lisan kita. Ya, ketika Allah memberikan nikmat kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya Allah berfirman di dalam firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhan kalian ceritakan. Ya, ceritakan, Bu, tapi bukan untuk ria. Diceritakan bukan untuk sombong. Ada tong orang menceritakan nikmatnya Tuhan tapi sombong. Saya ini bisa dapat rumah besar begini karena hasil usahaku. Iya. Harusnya dia bilang saya bisa dapat rumah yang besar ini karena karunia dari Allah. Ya, harusnya dia bilang saya bisa dapat mobil yang mewah ini karena karunia dari Allah. Saya bisa dapatkan pekerjaan seperti ini karena amanah dari Allah. Jadi kita syukuri melalui lisan kita ungkapkan itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang, ya, yang paling kurang itu ketika Allah berikan nikmat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, syarah dari kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya, di dalam kitab itu ada satu makalah disebutkan qala ba'dul arifin, berkata sebahagian orang-orang yang arif billah. Apa itu orang yang arif billah? Orang yang tingkat kedekatannya dengan Allah itu sudah sangat dekat, dia sudah mengenal Allah. Kalau kita ini kira-kira kodam masih jauh, ya, tapi kita berusaha mendekat kepada Allah. Beliau mengatakan alhamdulillah samaniyatu ahrufin. Kalimat alhamdulillah berjumlah 8 huruf. Berapa hurufnya kalimat alhamdulillah, Bu? Adalah ka'abwabil jannah, sejumlah pintu-pintu surga. Berapa pintunya surga? 8. Kalimat alhamdulillah juga jumlahnya, hurufnya adalah 8. Pintu surga pintunya 8. Wa man qalaha, siapa yang mengucapkan alhamdulillah an safa'il qalbi, dalam keadaan hati yang bersih, dia ucapkan alhamdulillah, istahaqqa ayyadkhulahal jannah min ayyiha sya'a, dia berhak masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Bayangkan. Jadi kalau kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, itu tempat tak yang disiapkan ke Tuhan adalah surga. Tapi Allah berfirman begini di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sudah dikasih di rumah mengeluh lagi. Mau saya beli lagi, ya betul. Sipak na balakun nih. Ya beli tadi. Iya, karena yang nalia itu dia tidak lihat bahwasanya Allah berikan dia nikmat lewat yang lain. Jangan selalu berpikir, Bu, nanti Allah kasih ke nikmat itu kalau cepat lah kalau sasarannya ibu kan bilang bau uang. Iya, kadang-kadang kita menilai nikmatnya Tuhan itu melalui uang saja, melalui barang-barang, melalui yang cila-cila kayak yang dipakai ya. Seperti saya anunya ibu ketua kembar ke ibu ketua saya juga kuning kita kuda dari kuliah.
Ya, tapi bukan dia emas asli ini, Bu. Nggak boleh laki-laki pakai emas. Yang pakai aslinya ini mamanya di rumah. Ya. Tapi Ustaz kalau umpamanya kayak kita bangun tidur itu juga perlu disyukuri ya Ustaz. Perlu kita syukuri. Nah, itu yang saya bilang. Jadi bukan cuma harta benda yang patut kita syukuri, nanti naik jabatannya dia syukuri. Tidak, Bu. Tapi kesehatan itulah yang paling patut kita syukuri. Bayangkan, Bu, ya, terkadang kita itu mensyukuri nikmat yang kecil kita pandang enteng. Ya, padahal yang kecil di matanya Allah itulah yang kita pandang besar. Yang besar di mata Allah itu yang kita pandang kecil. Contoh, hari ini kita bangun pagi dalam keadaan sehat, itu nikmat yang besar. Tapi kita pandang biasa ji, pandang enteng ji. Coba maki jalan-jalan ke rumah sakit, mau bangun pagi-pagi kurang tidak bisa. Betul Ustaz. Atau ada orang, ya, orang susah ini, orang susah. Kita biasa kalau makanan biasa kadang-kala mubazir, ya, tidak habisi, biasa lalu nabuan ji, lemparkan ji kucing apa segala macam, ya. Padahal ada saudara-saudara itu kodong butuh sekali yang namanya makanan, ya. Kalau mangan kodong pergi cari tempat sampah itu, nabuka itu supaya bisa dimakan untuk melanjutkan hidup. Tapi kita buang-buang makanan. Inilah yang namanya orang yang salah caranya bersyukur, karena nikmat yang kecil di sisi Allah dia pandang besar, nikmat yang besar di sisi Allah dia pandang kecil. Ibu, yang kita tidur nah. Ada yang tidur sebagian. Iya. Ada yang kuliah anak-anak sedikit. Tahu serius kini dengarkan ceramah tuh tidur. Pemirsa di rumah, Ibu Majelis Taklim jangan kawan-kawan dulu. Kita kembalikan ke Bang Icar. Masya Allah, Ibu, ada tahu ibu dapat tadi begini. Iya saya. Yang tidur ni, bagus sih duduk ya, amankan duduk ya. Jadi ada 8 huruf di, ada 8 pintu. Ya, ada lagi yang mau lewat ini. Ya, jadi kita iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gal bersama Sarung aja dulu. Kembali lagi di program Ustaz Gal bersama Sarung aja dulu, legenda. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Majelis Taklim. Masya Allah. Wah iya Haji begini baru ini. Nurul. Banyak Pak. Kesainggi. Meski terlambat suaranya masih lantang. Betul Ibu. Iya, sebentar nih. Papi Bu Haji aman nih. Pokoknya tunggu gua Ibu Haji. Boleh keren. Ya Allah, diberi kesehatan panjang umur Ibu Haji ya. Bu. Ibu. Tadi apa temanya? Anyanya apa? Tuh. Ya sebelah sini. Apa temanya? Ya, kasih sini ya. Temanya apa Bu? Iya. Coba kita tanya dulu 3 diva. Temanya apa Ibu Haji? Temanya apa? Ai tidak nak kalau paham aja. Apa temanya? Aman. Ya, pokoknya itulah, bersyukurlah. Ya jadi aman mi. Pokoknya sebentar kita bertanya Ibu Haji ini keren. Bu. Sebelum kita lanjut bincang-bincang Ibu Ketua, saya ingatkan kenapa Sarung Gajah dulu disebut ya legenda Nusantara? Ada yang tahu? Apa? Iya, legenda Nusantara. Ya oke. Ibu, betul oke. Ibu, ada? Bagus, keren. Tapi itu semua salah tongi sedikit. Karena kenapa? Karena Sarung Gajah dulu ini disebut legenda Nusantara karena diproduksi sudah lama. Di tahun 1970. Ya. 70.
Ada tuh, ntar mau itu lagu itu 70 dua. Ada yang ini 47 ada 72. Dan alhamdulillahnya tempatnya pabriknya masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa. Ya. Jawa. Ya kecil. Jawa. Timur. Jawa Tengah. Nggak apa-apa juga sebut semua. Barat, Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi kalau Ibu Maisha Nur Hasanah mau jalan-jalan ke pabrik boleh. Nanti kita bilang sebut saja pernah syuting di Fajar TV dengan Ustaz Gaul. Nanti dikasih harga di bawah pabrik. Iya, insyaallah. Nih sebut bisa di sana. Dari siapa hostnya? Ical. Ayo langsung dikasih harga murah. Boleh? Oke, Bu. Ya. Kita bincang-bincang lagi dengan begitu nah, sayang. Tadi kita terputus itu masalah adakah mereka ibu-ibu Majlis Talim ini diajarkan untuk mengaji juga. Mengaji apa? Ikrosa ya, dewa apa? Di Rosa gitu ada di sini kegiatannya. Planningnya begini ke depan. Oh, planningnya. Ya. Setiap hari Jumat, insya Allah. Oh, jadi ibu siap ya mengaji lagi kembali ya? Kan bukan karena mau tahu ngaji Bu Haji ya, tapi karena mungkin banyak. Ya benar. Iya. Terus kegiatan lagi yang lain apa lagi Bu itu? Kedepannya? Kalau kedepannya saya mau ajak ibu-ibu yang tidak tahu menjadi tahu. Sempat ada yang mau berminat menjahit. Kebetulan profesi saya menjahit. Oh ya boleh. Betul benar. Terus kalau yang kan biasa, mohon maaf ya Ibu, biasanya kan juga ada di Majlis Talim itu diajarkan namanya apa, penyelenggara jenazah. Ada juga di sini. Ada nanti, Pak. Ada yang pintar. Ya. Sudah ada yang diutus dari kelurahan. Ada pemandu jenazah, termasuk yang 3 diva yang paling ujung juga. 3 diva, Ibu. Ya. Ibunya pemandu jenazah, Ibu Haji. Ya. Sama ibu yang dibawa, yang dulu dibawa. Oh, berarti sudah ada yang berarti ya. Sudah. Dan mudah-mudahan nanti sudah ada SK-nya. SK-nya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Nur Hasanah. Nah, harapannya terakhir Ibu Kuta. Harapannya untuk teman-teman Majlis Talim yang lain. Harapan saya untuk Majelis Talim Nur Hasanah, kita selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, supaya Majelis Talim kita ke depannya lebih maju. Masya Allah. Oke. Saya pemilihan kan? Nah, mudah-mudahan kau makin kompak ya Ibu Ketua ya. Bu Ketua. Nah, kita tahan lagi Bu Ketua ya. Kita lagi ke Ustadz nih. Bu. Ibu. Nah, temanya apa tadi? Oke, kita lanjut. Pemirsa dua kita lanjut. Apa selesaikan? Masya Allah. Jadi ada 2 orang yang tidak bisa dibombe, Bu. Yang pertama Pak Imam, yang kedua pemandu jenazah. Kenapa Ustaz? Kalau pemandu jenazah kita bombe, kalau mati apa Nabi bilang mandi kali-kali mau. Jadi, iya. Mandi sendiri kok. Sendiri mau. Kalau Pak Imam kita bombe, kalau mati nanti apa Nabi bilang sambayang kali-kali mau. Si mau. Bercanda gitu. Iklan ya, iklan. Nah, jadi terkadang kita mengukur nikmat yang seharusnya itu nikmat yang besar, kita pandang nikmat kecil. Sebaliknya nikmat yang kecil kita pandang nikmat yang besar. Saya tanya dulu, kalau ada orang terdampak bencana seperti sekarang saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah kuatkan mereka di Sumatera, Aceh dan Jawa Barat. Di sana terjadi banjir lah, tanah longsor lah, ya ada yang bilang orang turun nih hari kiamat nih beda di sana, ada bilang. Ya. Kemarin siang juga Bali. Bali. Tapi ada tuh saudara-saudara di situ ya, semua manusia saudara-saudara. Coba lihat Bu, kalau mereka terdampak bencana, apa yang paling pertama mereka butuhkan? Ya kan? Cari ikan mobil Alphard Bu. Dia cari rumah besar, dia cari mobil mewah.
Tidak, Bu. Yang punya Alparna Paleri Alparna. Yang punya rumah sebesar masjid ini, bahkan lebih besar daripada masjid ini, nah tinggalkan rumahnya. Berarti nikmat yang paling mana yang paling besar, Bu? Nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, ya, nikmat kedamaian, itu yang paling besar. Jadi inilah yang harus kita syukuri, nikmat besar. Jadi jangan kita lalu banyak nokot-nokot tak. Udah, tahu ibu agak ganong batin mempo. Saking enaknya itu mendengarkan ceramah. Memang betul. Ya, jadi jangan kita terlalu banyak keluh kesah, Bu. Ya, jangan terlalu banyak keluh kesah. Inilah Nabi Ustaz lipu ma Ustaz. Kena ini cicilanku, pembayaran sekolah anak-anakku. Masalahnya kita tunggu kasih susah derita sehingga kita jauh dari yang namanya bersyukur. Ada yang satu HP namun yang dua. Iya, bagus mi HP namun saya ganti. Iya, benar-benar ya. Apalagi sekarang ada merah HP itu kalau batu-batu pingsan ki. Ada seperti itu. Baru-baru keluar ruangan ya. Iya, kalau Ustaz batu-batu nggak pingsan Ustaz kan. Tapi di sini ada yang begitu, Bu. Nah, di sini, Mas. Kalau bersyukur Di ya. sini, iya. Nah, sini ya. Di Mapala aja. Di Perumnas juga. Nah, jadi yang pertama kalau kita ungkapkan kesyukuran tak itu minimal melalui lisan tak. Ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ya ada biasa saya lihat itu. Biasa itu kalau dia makan kurang ajar caranya makan, ya. Pakai celana pendek mila, ya. Baju kos mila. Pasti begitu semua ki. Padahal ya tidak semua itu. Dah jadi sini geleng-geleng ibu kan. Dan tidak di saya. Ya, tidak di rumahku pi. Nah, ya biasa itu apalagi bapak-bapak kah? Deh, celana pendek tidak pakai baju. Ngandre. Deh. Belum pernah anak-anak dua piring di dia. Maka lagi ibu Kan kami kagina satu. iya nangka ibu makin seret ibu itu makanan itu yang paling berharga bagi kita karena berlangsung lagi kehidupan kalau kita makan ya tidak mati orang kalau tidak punya Alphard, betul? Tidak mati orang kalau tidak punya iPhone 17, betul? Tidak mati orang kalau tidak punya rumah banyak, setengah mati sih. Ya, iya tapi tidak mati. Tapi kalau tidak makan, Bu, 2 hari. makanya itu Bu, kalau biasa ada orang pergi nih luka jangan, pergi curi ayam, pergi nih sembarang nak kerja kau demi makan, Bu. Bukan tanya maki itu yang nakal-nakal ke anak-anak yang nakal kah? Kalau tanya kenapa luka kau, kenapa kau begini, kenapa kau begini, apa dia bilang? Mau makan. Jadi makanan itu salah satu nikmat yang paling besar. Nah, cara yang kedua kalau kita mau jadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur, kita asyukru bil qalbi. Kita syukuri nikmat itu dengan hati. Jadi minimal kita syukuri nikmat itu melalui hati kita. Alhamdulillah hari ini saya lauk ayam ji. Ada kodong saudara-saudaraku makan nasi putih ji saja. Iya. Kalau ibu bapak ya itu biasa anak-anak juga itu ya. Iya. Anak-anak biasa kadang-kadang kalau mensyukuri Ustaz ya. Nah. Kalau mamanya sudah masa ini, apa ya? Ya. Jangan bener ya Bu. Kalau saya lagi masak nanya, itu terus. Tahu Ya. Jadi yang perlu diajarkan juga Yang anak-anak. perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak. Nah, ada saudara tak itu kurang tidak ada makanannya. Kita hari ini nasi putih dengan garam, tapi ada saudara-saudara tak di luar tidak ada, biar nasi putih tidak ada mentulung. Jadi syukur itu dengan hati kita terima, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keridhaannya kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah akan ridha kepada seorang hamba in akala aklatan fayahmadahu alaiha, kalau dia makan makanan kemudian setelah dia makan dia mengucapkan alhamdulillah, Allah akan ridha kepada hamba tersebut. Masya Allah, luar biasanya itu. Jadi yang kedua bersyukur bagaimana Bu? Dengan cara apa? Dengan hati. Yang pertama dengan lisan, yang kedua menggunakan hati. Yang terakhir kalau kita mau jadi abdan syakura, hendaknya kita asyukru bil arkan atau asyukru bil jawarih, bersyukur menggunakan anggota
tubuh. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan ilmu, caranya kita mensyukuri ilmu itu ajari orang, dakwakan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu punya resep yang bagus untuk bikin makanan dan sehat, ajari teman-teman tak. Seperti ketua tadi pintar menjahit, dia bilang kalau ada yang mau daftar silakan daftar. Untuk pembayaran per bulannya kita cerita di belakang. Iya. Saya jadi admin nah. Iya. Lagi. Ya. Pokoknya kalau tidak bisa melalui cash ada kiris. Iya. Iya. Nah, yang punya harta sedekahkan. Caranya orang bersyukur bu, kalau banyak uangnya, banyak hartanya, ya banyak bersedekah, banyak berinfak. Kalau cukup tahunnya keluarkan zakatnya. Jangan jadi orang al-pelitu wasekeu. Kareng. Wah pelitu wasekeu ikut tuh. Wal balalau. Balalau lengkap. Jangan. Kalau ada bisa dikeluarkan memang nih. Sebab hal yang paling disesali orang yang meninggal dunia bu, terutama orang kaya, ada dua. Hal yang paling disesali diabadikan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Seandainya Allah mengulur waktuku, Allah memberikan saya kesempatan hidup meskipun sebentar saja, fa asaddaqu wa akum minas solihin, saya akan bersedekah dan menjadi orang-orang soleh. Mau bersedekah, saking besarnya itu pahala sedekah yang dia lihat ketika dia meninggal dunia. Makanya ibu-ibu sebentar kalau ustaz dan hos mau pulang jangan lupa bungkuskan kurang. Ya, saya juga. Tapi bagus ki kuliah ini berusaha kan. Tembus pandang imam. Iya. Tapi ini Bukan di jalan kota yang viral kan? Ini. Oh, yang ini. Ini aku cari di Lombok nah, ini di mana ini? Iya, tapi penasaran dari Lombok nih. Sebentar dulu. Ada di Lombok ya, Bu? Ada sih. Ada. Alhamdulillah. Ada di bawah meja ini. Ada di kantong kosong toh? Dos kosong juga ada sih. Alhamdulillah. Iya. Jangan cuma ustaz deh, ya juga ini. Nah, jadi kalau ada harta banyak bersedekah, Bu. Ada tetangga susah, ya sedekahkan di situ. Jangan kita lalu jauh-jauh. Ada orang sumbang masjid di Jalan Terus umpama. Betul. Ada Ya, juga seperti itu. dia sumbang masjid Jalan Terus, sumbang pesantren di sana. Ada tetangganya yang tidak makan, itu sumbangan itu tidak diterima Tuhan. Betul lah, nak? Kalau tidak percaya kita tanya ke malaikat rakib. Pencetak amal kebaikan. Seperti itu, Iya. Ustaz. Sangat berlana menyumbang. Ya di sini kita bilang, nanti sekiarenna di kanan, tidak di kanan sini. Ada astagfirullah. Itu di kanan. Berada di bawah. Yang kanan ya. Di kiri rumah yang pada kiri. Ada di kanan di sini. Ada yang kanan. Iya. Saya kanan saya kucing. Ada ton itu kalau sedekah, nah tulis di situ hamba Allah. Iya, sekalian diumumkan di masjid, umumkan Pak Imam, hamba Allah 1 juta rupiah, nah kok 3 ganda. Ada yang begini dah. Iya, selamat. Ya. Nah, yang terakhir sekali, kalau kita bersyukur menggunakan anggota tubuh, kalau kita punya badan yang sehat, banyak amal soleh, banyak kita beramal, bukan kita kutu-kutu. Bisa kita sembahyang doa, sholat duha, bisa kita sholat tahajud, ya, bisa kita sholat sunnah nawafil. Jangan kita malas, ya jangan malas. Sebab kalau malas nanti dikasih gelar di situ Muhammad Kurniawan Al-Kubtu'u wal Malasu, dikasih gelar di situ. Iya, namanya Ustaz kah? Sebab kalau namanya tadi di kanan ternyata ada di sini orang nama Allah Simanaki. Ya, paham Bu? Paham? Jadi caranya menjadi hamba yang pandai bersyukur ada berapa? Ada 3. Bersyukur menggunakan lisan. Yang ketiga, alhamdulillah. Pemirsa di rumah Ibu Stalin yang kanan dulu kita kembali untuk mengicar. Nah, paling kita ibu di depan cowok yang di belakang, ibu yang sana. Masa cari tes baru Yang penting jangkit dengan kanan. Dengan kanan ini cari aja. Dengan kanan ada berapa? Cara mencukuri orang cara mencukuri ada berapa? Ada? Yuk cari tadi JP. Ada? Dengan kanan dulu dia ada deh. Ya, yang pertama lah. Mbak dengan tapi tegang banget.
Bagi di kuda bentuk ini kanan. Yang pertama adalah mensyukuri lewat lisan. Yang kedua mensyukuri lewat hati. Yang ketiga anggota tubuh. Masya Allah. Bu, siapkan ipal yang mau bertanya. Ibu Haji siap-siap lagi ya. Yang mau bertanya nanti kita kasih hadiah 2 sarung gajah duduk. Tapi kita iklan dulu pemirsa di rumah. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Satu Kali bersama sarung gajah duduk. Pemirsa kembali lagi di program Satu Kali bersama sarung gajah duduk. Legenda. Alhamdulillah masih semangat, kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Majes Taklim. Ada tuh juga nana. Tidak. Dan di belakang tuh anu yang besar Makassar. Ada yang di belakang ini. Sarung gajah duduk. Bang, kayak Tinder gampang. Bu, Majes Taklim. Nah, begitu jangan. Makassar. Jadi, Bu, siapkan yang mau bertanya. Nanti maju ke sini ya. Tapi sebelum kita kasih kesempatan Ibu bertanya, saya ingatkan pemirsa di rumah juga ya. Jangan lupa untuk beli sarung gajah dulu yang seperti ini Bu, contohnya ya. Yang ada tulisan betul. Tulisan kalau tulisan gajah dulu dari tahun 2 ada nih. Tapi yang otentik itu yang ada tulisan betul juga. Yang apa? Masih salah. Yang ada tulisan gajah dulu juga. Yang ada tulisan Arab. Yeah. Di bawah gajah dulu tuh. Ini Bu. Ada tulisan Arab. Jadi kalau mau kipi beli jangan tulisan Arab nah. Lebih otentik kan dulu garis-garis di kota-kota aja. Dah. Ada tuh kemarin Nabi Ibu ya. Iya, dulu itu kota-kota tipis. Ih, apa kota-kota tipis? Nah, ini contohnya. Ya, yang ini yang dibilang otentik. Jadi kalau mau beli yang ada tulisan yang tambah kecil tulisan tulisan Arabnya tulisan. Tapi lucu ini Bang, ini Majelis Taklim. Gajah duduk kita naliaki. Iya, itu bilang. Lah saya bilang tulisan apa Bu? Tulisan Arab ya. Dan tulisan apanya? Ya, besar-besar tulisan apanya? Jadi beli nanti autentik ya. Yang beli yang palsu-palsu karena banyak tempat yang baru-baru Bu. Ya. Yang ada tulisan. Oke, kita kasih kesempatan Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan langsung maju ke sini. Yang itu siapa? Ibu Haji. Oke. Oh deh ya Allah. Masya Allah barakallah. Kasa ini kan kasa gimana? Jengkel. Tapi Ibu Haji, jangan macam-macam anak. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Mas entuk kan? Saya udah gangguin. Ya, jadi sini Ibu Haji, depan apa sini? Ya. Ini asli gaspol. Menghadap sana lagi ya. Lagi. Perkenalkan nama tak. Nah, perkenalkan nama tak. Tinggal tak di mana? Majelis Taklim tak. Anak cucu tak berapa? Suami tak di mana sekarang? Ya, di Balikpapan. Di Balikpapan. Iya. Saya. Perkenalkan nama. Oke, assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Siti Talha. Panggilan Talha. Oh, Talha. Saya adalah mantan pemimpin Nurul Hasanah Mapala Perumnas Makassar.
Kemudian karena umur saya sudah tidak memungkinkan, Iya. saya tanggung jawab kepada ananda saya. Iya. Ini anak. Masya Allah. Tapi ku dengar kemarin ingin juga pemilihan RW. Tidak. Enggak aja. Tidak itu. Namanya. Pemilihan camat. Anak saya 4, Iya. cucu saya 12. Masya Allah. Banyak. Di mana tinggal? Di mana tinggal, Mak? Tinggal Perumnas, Perumnas apa? Jalan Tidung 5, 5. Blok 16, nomor 115. Di sini, dengan sini, Ji. Coba, pergi makan sebentar nih. Ya, Pergi makan. bukan. Hah? Ini ceritanya Nurul Hasanah ini adalah inisiatif ketua umum masjid ini yang memberikan kepercayaan kepada kami Amin, ya Allah. untuk mempersatukan ibu-ibu yang ada di sekitar masjid Masya ini. Allah. Baik yang ada di Jalan Onselan, kemudian blok 15, blok 16, bukan sekitar masjid ini. Alhamdulillah ini terbentuk seperti ini. Alhamdulillah. Ya, kemudian silaturahmi dari ibu-ibu kami yang ada di sini sangat antusias. Insya Allah. Sekarang saya mau bertanya. Ya. Ada 2 pertanyaan saya. Ih, satu mulai. 2. Oh ya, biar ya, oke. Dua. Dari Bu Haji 1, saya 1 lah. Wakilnya Iya. enggak, iya. Iya. Yang pertama tadi karena dijelaskan bahwa bersyukur itu ada 3. Iya. Syukur masalah lisan, Iya. kemudian kalbu, Hati. dan kemudian Body. bagaimana realisasinya antara lisan ini dengan kalbu dengan ini untuk kita bisa menyatukan dalam hati kita bahwa kita ini Mensyukur. sudah bisa bersyukur. Belum tentu kita ini sudah bersyukur di lidah, dan belum tentu ini tangan saya ini bersyukur, belum tentu ini kaki saya bersyukur. Betul. Jadi bagaimana untuk apa itu mempersatukan, merealisasikan Ya. jasad ini Ya. supaya antara lisan, kalbu dan jasad ini fokus kepada kata syukur, bersyukur. Amin. Ya, Itu. ya itu saja, syukur. Kemudian yang kedua, Ini. yang kedua, tadi Bapak Ustaz mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Apa bedanya kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Itu saja. Iya, ini saya. Ya, terima kasih. Saya. Sopi nih orang nih, boy. Iya. Saya mau tanya, Ki. Ya, apa itu? Apa resepnya panjang umur? Resepnya Lagi. Iya. Kita kasih dia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iya, Ibu Haji, ya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Allah, berkah Ibu Haji. Ya Allah. Seharusnya ini yang ceramah bukan ustaz ibu. Jadi maksudnya betul juga. Nanti Ya. pertanyaannya luar biasa. Yang kedua siapa? Yang kedua boleh? Yang kedua siapa? Yang kedua boleh? Ya. Betul juga tahu Pak Ustaz. Pertanyaannya Ibu Haji luar biasa. Jangan sampai lisan dah alhamdulillah tapi di hati nokok-nokok. Benar. Makanya. Oh aja. Ya, sini Ibu Haji. Ya. Perkenalkan tabit nama tak. Jadi saya. Jadi tadi. Nanti lah. Iya. Mana sana. Ya, mana sana. Perkenalkan nama tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Yuni. Panggilan? Yuni. Di mana tinggal? Lahir bulan Juni. Januari. Berarti Januari Juni. Saya Tinggal di sini? Tinggal di sekitar sini, persis depan masjid. Sana. Ih, lebih dekat Sekitar lagi. 5 langkah. 50 meter lah. 50 meter. Di Malangka dari bis. Sana. Insyaallah. Ya ada istri anak tak? Ada. Suami ada 5, suami 1. Satu. Alhamdulillah. Satu ya, selamanya dan cinta selamanya ya. Amin. Nah, apa yang mau tanya sama Pak Ustaz? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, ada ayat yang tadi disampaikan bahwa hanya sedikit dari umatku yang bersyukur. Nah, di situ saya tersentuh bahwa hanya sedikit dari sekian puluh ribu ciptaan hamba Allah yang diciptakan itu berarti hanya sedikit yang merasa bersyukur. Jadi saya merasa sadar, apakah saya bagian daripada hamba Allah yang betul-betul bersyukur? Karena dari ayat itu tersebut saja Allah mengatakan bahwa hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nah, seperti itu dalam keseharian kita ini, apakah memang seperti hanya dalam hal kecil itu kita menganggap bahwa itu adalah kecil, tapi sebenarnya bagi Allah itu adalah besar, dan sebagian daripada itu yang besar itu hanyalah kelihatan kecil di mata Allah. Ustaz, itu yang menjadi dalam hati saya. Baik Ibu Yuni, jadi mungkin sebentar kalau kita ke rumah siang, insya Allah kita bersyukur. Alhamdulillah. Ya itu Ustaz. Iya. Mau kita bicara? Iya. Sangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu Yuni, makasih. Tadi tahu Ibu aja dan bilang makasih. Ibu ini, makasih Ustaz. Lalu Mi, ini yang bagi sarungnya. Makasih. Bu. Jadi tadi maksudnya Ibu aja sudah ya. Yang kedua Ibu Yuni maksudnya ya, makna dari sedikit itu apa Ustaz? Iya. Ya kan? Bisa jadi begitu ya Bu Yuni ya. Nah, bisa jawab Ustaz atau saya jawab? Kita mau kapan? Atau kayak Ibu aja. Saya Fadel. Baik. Tak jauh dulu pertanyaannya Ibu Haji. Luar biasa. Tapi dapat meresep saya. Kalau mau panjang umur, jangan suka marah. Berteriak mau ke saja. Iya. Pasti mau. Jadi bagaimana caranya sinkronkan ini antara syukur lisan, syukur hati, dan anggota tubuh, syukur perbuatan. Betul. Anggota tubuh. Jadi caranya disinkronkan Ibu Haji. Kita mesti kenali dulu siapa yang pemberi nikmat itu. Kalau kita mampu kenali yang pemberi nikmat itu, barulah bisa sinkron itu antara lisan, hati, dan anggota tubuh tak. Contoh, ketika Allah naikkan karir tak ini, ya, ketika Allah naikkan karir tak, kita ucapkan alhamdulillah. Hati tak meyakini bahwasanya yang menaikkan karir ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya yang menaikkan karir adalah Allah, anggota tubuh tak harus beramal juga. Seumpama kita naik jabatan, ya ada biasa orang syukuran, betul? Itu tanda dia mensyukuri menggunakan anggota tubuh. Agama itu banyak sekali caranya untuk mengajarkan orang bersyukur melalui anggota tubuh. Contoh, lahir anaknya ada yang namanya akikah, masuk rumah, biasa orang bersanji kalau masuk rumah ya, ada orang mati tahlilan apa segala macam seperti yang dibuat ibu ketua. Jadi caranya itu kalau mau disinkronkan semua, mesti kita kenali betul-betul siapa yang pemberi nikmat, dan mampu kita bedakan yang mana nikmat besar di sisi Allah dan yang mana nikmat
kecil. Kalau mampu kita bedakan itu, insya Allah bisa kita sinkronkan itu antara lisan ta, ketika lisan ta mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati ta mensyukuri nikmat tersebut, meyakini bahwasanya nikmat tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan langsung kita praktekkan menggunakan anggota tubuh ta. Jadi dua caranya Bu Haji. Caranya kenali dulu pemberi nikmat, dan yang kedua harus kita mampu bedakan yang mana nikmat besar di sisi Allah dan yang mana nikmat yang kecil di sisi Allah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan keduanya Ibu Haji sebentar Ibu kita jawab karena tidak sinkron kita antara ucapkan sayyidina atau tidak sayyidina. Sebentar kita jawab. Ya, itu mesti buat satu episode lagi. Jadi setelah ini undang kita lagi datang ke sini, baru kita buat episode yang baru. Nanti kita telepon Pak Ustadz ya. Iya. Karena Atau telepon mak. Lebih dalam itu ya Ustadz ya. Nanti biasa ada ibu telepon ke curhat, kena bilang Ustaz kenapa itu suamiku, bilang apa suamimu? Alam ngeri pemeneng balas sih kan nak. Kalau gini dari mana tahu bisa di luar ini. Saya masalahnya Bu, saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa lari ke sana lagi Bang? Ibu ini. Bagaimana caranya mengenali itu yang sedikit itu? Iya. Karena Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Qalilun itu Bu dalam sigah bahasa Arab dia namanya isim nakirah. Isim nakirah itu Bu tidak diketahui jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlahnya itu qalilnya. Sedikitnya berapa jumlahnya Ustaz? Apakah saya termasuk atau tidak? Ya, qalilun itu isim nakirah, tidak ada yang tahu kecuali Allah saja yang tahu. Cuma ada jalannya tadi. Itu tadi jalannya yang harus selalu kita amalkan. Minimal kita pandai bersyukur melalui lisan, kemudian kita pandai bersyukur melalui hati, kemudian kita pandai bersyukur melalui anggota tubuh. Kalau mampu maki yang tiga ini Bu, masuk di golongan qalil itu, masuk di golongan yang sedikit itu. Insya Allah kita semua akan masuk ke situ, tapi ada prosesnya Bu, ada tahapannya. Ya, ada tahapannya, tidak langsung Bu. Ya, tidak langsung. Mungkin awalnya susah kita bersyukur menggunakan lisan, mungkin awalnya susah bersyukur menggunakan hati, mungkin awalnya susah bersyukur menggunakan anggota tubuh, tapi lambat laun kalau selalu kita praktekkan, selalu kita kerjakan, selalu kita amalkan, insya Allah bisa itu. Ya, insya Allah kita bisa melakukan tersebut. Jadi jumlahnya Bu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kesimpulan ceramah kita hari ini adalah kalau kita mau jadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, sedangkan hamba yang pandai bersyukur itu akan ditempatkan di tempat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Yang Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa radiyatan mardiyah itu? Siapa orang yang ridha dan diridha itu? Orang yang pandai bersyukur. Jalannya cuma tiga. Kita mesti pandai bersyukur menggunakan lisan, dan kita pandai bersyukur menggunakan hati, dan kita pandai bersyukur menggunakan anggota tubuh. Siapa yang mengamalkan ketiga-tiga ini, dia digolongkan sebagai hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada tempat ini, pemirsa di rumah yang mendengarkan, mudah-mudahan semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, Ibu Majelis Talim, jangan kemana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masyaallah. Bu. Ibu. Ibu Haji. Aman mi jawabannya. Oke. Bersahabat kita tiga orang ya Ibu Haji. Sahabat ki. Letting deh. Iya, Saya tadi bilang dia pimpinannya. Iya. Saya waktunya dia pimpinan peran biasa di sini. Bukan. Saya pimpin Majelis Taklim. Oh, pimpinan Majelis Taklim ya. Benar Ustaz. Jadi Bu ya, ngerti ya. Jadi kalau mau jadi bagian daripada sedikit, laksanakan yang tadi tiga itu. Ya? Oke? Jadi tidak ada yang tahu ya Pak Ustaz ya. Iya. Pokoknya tidak ada yang tahu itu bagaimana. Apa kita masuk tergolongan yang sedikit, tinggal bagaimana kitanya Pak Ustaz ya. Bu. Kencana sih, kaci magini jalan kau tiga dingin kaci maginya mengerut sedikit. Bu, sebelum kita akhiri, jangan lupa saya ingatkan pemirsa di rumah juga, jangan lupa untuk kunjungi website Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk.
Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @kejadian_ID. Bu, mohon maaf nih kalau salah kata. Karena kesempurnaan hanya milik kesalahan kehilafan milik kita semua. Kita bukan yang pegang. Kita maksudnya milik kita Ya. kesalahan kehilafan milik kita semua lagi. Kita manusia. Kalau semua deh, biar kita salah semua juga. Ibu aja bilang kita semua salah. Bu, mudah-mudahan tahu siapa Ustaz masuk telinga kanan, keluar telinga. Tetap apa? Tetap dalam hati. Masya Nanti Allah. diamalkan Bu ya. Diamalkan. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dan masuk surga sama-sama. Amin. Bu. Dan pemirsa di rumah, sampai jumpa lagi di program Ustaz Tegal berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua.